Representasi adalah produksi makna melalui bahasa dan sistem simbolik lainnya. Ini melibatkan penggunaan tanda-tanda yang diorganisir dalam bahasa untuk berkomunikasi dengan makna kepada orang lain. Menurut konstruksionis, makna dihasilkan dalam bahasa melalui berbagai sistem representasional. Sistem-sistem ini dapat menggunakan tanda-tanda untuk mensimbolisasi, mewakili, atau merujuk pada objek, orang, dan peristiwa dalam dunia nyata, serta hal-hal imajiner, dunia fantasi, atau ide-ide abstrak yang bukan bagian dari dunia materi kita. Dalam representasi, sesungguhnya tidak hubungan yang sederhana antara bahasa dan dunia nyata yang diwakili. Makna dibangun melalui praktik-praktik penandaan yang menghasilkan makna dalam bahasa. Representasi melibatkan dua hal, konsep mental, dan tanda yang diatur dalam bahasa. Konsep mental digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengorganisir dunia menjadi kategori-kategori yang bermakna. Tanda dalam bahasa digunakan untuk menyimbolkan, mewakili, atau merujuk pada objek, orang, dan peristiwa di dunia nyata, serta hal-hal yang bersifat imajiner, dunia fantasi, atau ide-ide abstrak yang tidak terkait dengan dunia material kita. Perlu dicatat, tidak ada hubungan sederhana antara bahasa dan dunia nyata. Makna dibangun melalui praktik penandaan yang menghasilkan makna dalam bahasa. Makna bersama dan praktik budaya sangat penting dalam membentuk identitas dan mengatur perilaku sosial. Makna membantu menetapkan aturan, norma, dan konvensi yang mengatur kehidupan sosial, sementara praktik budaya membentuk dan mempertahankan identitas dan perbedaan antara kelompok. Kedua hal ini saling terkait dan terjadi dalam berbagai praktik sosial, seperti produksi dan konsumsi, serta regulasi perilaku sosial. Oleh karena itu, studi tentang makna dan praktik budaya sangat penting dalam memahami bagaimana identitas dan perilaku sosial terbentuk dan diatur dalam masyarakat. Lebih lanjut, tentang sirkuit budaya. Sirkuit budaya mencakup 5 elemen yang saling terkait, representasi, identitas, produksi, konsumsi, dan regulasi. Hal ini dijelaskan oleh Stuart Hall dalam tulisannya, The Circuit of Culture. Konsep sirkuit budaya digunakan untuk menjelaskan bagaimana makna diproduksi dan disirkulasikan melalui berbagai situs dan praktik. Menurut Stuart Hall, representasi adalah salah satu praktik sentral yang menghasilkan budaya dan merupakan momen kunci dalam sirkuit budaya. Sirkuit budaya mencakup 5 elemen yang saling terkait, representasi, identitas, produksi, konsumsi, dan regulasi. Makna diproduksi melalui praktik-praktik ini dan disirkulasikan melalui berbagai situs dan praktik sosial, seperti media massa, institusi pendidikan, keluarga, dan tempat kerja. Representasi adalah konstruksi makna melalui sistem representasi konsep dan tanda. Tanda-tanda dalam bahasa bersifat arbitrari, artinya tidak ada hubungan langsung antara tanda dan makna yang direpresentasikan. Makna tanda ditentukan oleh kode atau aturan yang disepakati dalam suatu bahasa atau sistem representasi tertentu. Sebagai contoh, kata kucing dalam bahasa Indonesia merepresentasikan hewan berkaki 4 dengan bulu halus dan cenderung bersifat manja. Namun, makna ini tidak terkait secara langsung dengan kata kucing itu sendiri, melainkan ditentukan oleh konvensi dan aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, kita akan bahas mengenai bahasa sebagai sistem sosial di mana makna yang tercipta tergantung pada hubungan antara tanda dan konsep yang ditentukan oleh suatu konvensi. Bahasa adalah sistem sosial, dan makna tergantung pada hubungan antara tanda dan konsep yang ditentukan oleh konvensi bersama. Menurut Saussure, bahasa terdiri dari dua aspek, lang, sistem bahasa, dan parol, tindak tutur individu. Lang adalah sistem sosial yang terdiri dari tanda bahasa dan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara tanda-tanda tersebut. Makna tanda bahasa ditentukan oleh aturan yang disepakati dalam sistem bahasa tersebut. Oleh karena itu, makna tidak terletak pada tanda itu sendiri, melainkan pada hubungan antara tanda dan konsep yang ditentukan oleh konvensi bersama. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa representasi itu tidak netral, tetapi dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan diskursus bahasa yang ada dalam masyarakat. Menurut Hall, representasi selalu terkait dengan kekuasaan dan ideologi, dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik di mana mereka muncul. Representasi dapat digunakan untuk memperkuat atau menantang kekuasaan yang ada dalam masyarakat, dan dapat membentuk opini publik dan persepsi tentang kelompok tertentu.
Sebagai contoh, Stuart Hall dalam bukunya Representation and Significant Practice menunjukkan bagaimana representasi media dapat memperkuat atau meruntuhkan stereotip tentang ras dan etnis. Representasi media yang seringkali menampilkan orang kulit hitam sebagai penjahat atau orang kulit putih sebagai pahlawan dapat memperkuat stereotip tentang ras dan etnis. Namun, representasi media yang menampilkan orang kulit hitam sebagai tokoh utama yang kompleks dan beragam dapat meruntuhkan stereotip tersebut. Jadi, representasi dapat menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks ini, representasi dapat digunakan untuk memberikan suara pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau direpresentasikan secara negatif dalam media dan budaya populer. Dengan memberikan representasi yang positif dan akurat, kelompok-kelompok ini dapat memperjuangkan hak mereka dan memperjuangkan kesetaraan dalam masyarakat.